Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren At-Taufiqiyah dan yang terhormat pengawas Pondok Pesantren At-Taufiqiyah dan yang saya hormati Kepala Pondok Pesantren At-Taufiqiyah dan yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah At-Taufiqiyah dan yang saya hormati Dewan Guru Madrasah Sanawiyah At-Taufiqiyah dan yang saya hormati Ibu Insinyur Mutmainnah selaku guru ilmu pengetahuan alam. Dan yang kedua, orang tua saya yang saya sayangi. Saya, Salsabila Nurintan Fitrianti, akan mempresentasikan tentang konsep listrik dinamis. Yang pertama, arus listrik. Arus listrik dibagi menjadi 3. Yang pertama, arus listrik dapat terjadi jika ada beda potensial di antara dua benda. Dan yang kedua, arus listrik mengalir dari benda yang tinggi menuju ke benda yang rendah. Yang ketiga, arus listrik berlawanan dengan arah arus elektron. Yang kedua, rangkaian listrik. Rangkaian listrik terdapat sumber tegangan listrik dan penghantar arus listrik. Dan yang ketiga, hantaran listrik. Hantaran listrik dibagi menjadi 3, yaitu konduktor. Konduktor adalah bahan yang mudah mengantarkan arus listrik. Dan yang kedua, isolator, merupakan bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Dan yang ketiga, semikonduktor, adalah bahan yang daya hantar listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Dan yang keempat, karakteristik listrik. Yang pertama ada hukum Kirchhoff, yaitu hukum yang pertama kali dikemukakan oleh Robert Gustav Kirchhoff, seorang fisikawan kebangsaan Jerman yang dikenal dengan hukum 1 Kirchhoff. Yang keempat, sumber arus listrik. Sumber arus listrik ada 3, yaitu yang pertama elemen volta. Elemen volta dikembangkan pertama kali oleh fisikawan Italia bernama Alessandro Volta. Yang kedua, elemen kering. Elemen kering disebut juga baterai. Elemen kering pertama kali dibuat oleh Les Lange. Yang ketiga, akumulator. Akumulator sering disebut aki. Elektrode akumulator, baik anode dan katode, terbuat dari timbal berpori. Dan yang kelima, sumber energi listrik. Yang sumber energi yang pertama yaitu energi matahari, dan energi yang kedua energi angin, yang ketiga energi gerak air, dan yang keempat energi panas bumi, dan yang kelima bioenergi, contohnya energi yang diperoleh dari bahan organik. Dan yang keenam, transmisi energi listrik. Transmisi energi listrik adalah proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ke saluran distribusi listrik sehingga dapat disalurkan sampai konsumen listrik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.